Summer Camp itu menjadi salah satu langkah kita untuk selain mengenalkan diri kita ke kancah internasional, terutama di Lampung adalah budaya dan seni Lampung, itu kita kenalkan, tapi kita juga mendapatkan hal lain, yaitu inbound mahasiswa asing ke dalam. Halo Sobat Edukasi, kembali lagi bersama Anidia Zarsabila dalam podcast Edukasi. Dalam podcast ini, Anda akan mendapatkan informasi seputar geliat FKIP Universitas Lampung. Pastinya tidak hanya akan membahas seputar akademik maupun hal-hal non-akademiknya. Dan di podcast hari ini, kita telah kedatangan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Assalamualaikum untuk semuanya. Oke, gimana nih Prof kabarnya hari ini? Alhamdulillah, segar bugar. Wah, alhamdulillah segar bugar ya. Karena nih, sahabat edukasi, hari ini Prof Sunyono akan membagikan nih ke kita informasi-informasi terbaru yang ada di Unila dan FKIP Universitas Lampung ya, Prof ya. Ya, siap. Oke, nah di sebelah Prof Sunyono mungkin teman-teman dari sahabat edukasi ada yang bertanya-tanya nih, siapa wanita cantik di sebelah Prof Sunyono? Silakan perkenalkan diri. Oke, halo. Jadi aku Anissa Natania dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Lampung tahun 2021. Jadi sekarang masih semester 8 ya. Nah, masih semester 8 iya. nih. Oke. Nah, kira-kira nanti ke depannya kita akan membahas apa ya bersama Natania dan juga Prof Sunyono. Pokoknya ikutin terus dan selama 30 menit ke depan kayaknya ya Prof ya. Insya Allah siap, semuanya akan kita bahas tuntas. Oke, akan dibahas tuntas bersama Prof dan Natania. Oke nih Prof, saya izin bertanya nih Prof. Ya. Kan Prof merupakan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Tentunya lebih sering lah nantinya berinteraksi dengan program-program kemahasiswaannya maupun alumninya. Kira-kira seperti apa sih Prof program-programnya? Ya, yang sudah saya canangkan dan juga saya sampaikan kepada beberapa mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan yang sudah diskusi dengan kita, student mobility itu penting ya. Dan selama ini yang sudah kita laksanakan sebelum menjadi WR3 saya dekan FKIP dan student mobility di FKIP contoh Natania sudah melalui C-Teacher-nya itu juga bagian dari student mobility. Kemudian ada program 1 semester proyek kemanusiaan yang ke Malaysia 8 orang kemarin dan setelah saya dilantik menjadi WR3 saya berpikir kenapa tidak student mobility ini kita terus masifkan gitu di tingkat universitas. Dalam hal ini adalah yang saya maksudkan student mobility untuk mereka calon-calon pemimpin. Bukan berarti semuanya adalah calon pemimpin, bukan calon pemimpin, semuanya calon pemimpin. Tapi ini sudah tergambarkan melalui mereka para pengurus-pengurus Ormawa. Nah, pengurus Ormawa saya harapkan mulai saat ini kita berpikirnya tidak hanya lokal yang sempit, tapi mulai berpikir global. Maka ke depan jika diizinkan dan Bu Rektor setuju, maka student mobility akan kita arahkan kepada kepemimpinan global. Bagaimana para Ormawa ini nanti melakukan pembelajaran bagaimana memimpin menjadi seorang pemimpin global. Kita ajak pertukaran. Ya, kita ajak pertukaran dengan mahasiswa asing di luar. Misalnya ini yang sudah kita tawarkan, kita coba dengan University of Limerick di Irlandia. Nah, mudah-mudahan dari Irlandia nanti setuju dan juga ini dari Filipina sudah ada nih informasi bahwa Ormawa di Filipina mengajak kerjasama dengan Ormawa di Universitas Lampung. Dan mudah-mudahan ini student mobility untuk kepemimpinan mahasiswa ini bisa kita laksanakan. Waduh, menarik sekali. Berarti di sini akan ada penginternasyonalan yang Iya, harus. Ya? Salah satunya ini summer camp. Waduh, udah di-spill tipis nih sama kalau akan ada summer camp. Makin penasaran ya kira-kira apa sih summer camp ini. Oke, Prof, sebelum ke sana nih, Prof. Sebagai mahasiswa nih, Prof, kita kan tentunya harus mengembangkan kemampuan diri. Nah, salah satunya tadi yang seperti yang Prof katakan kalau akan ada program summer camp yang bisa mewadahi mahasiswa
untuk lebih mengenal Iya. dan mengenalkan Iya. kebudayaan itu gimana nih Prof? Iya. Summer camp itu seperti apa? Ya, mulanya waktu saya dekan 2 tahun yang lalu, dan 1 tahun yang lalu saya mengeluarkan ide kita harus ada summer camp. Kenapa? Yang pertama dilatar belakangi jumlah mahasiswa asing di kita itu sedikit. Ya, paling kita hanya datang dari si teacher, paling hanya 6 orang, kemudian ditambah lagi dari BIPA dan sebagainya. Dan juga ada penambahan dari mahasiswa S2 juga paling hanya ada 1 atau 2 prodi, itu pun hanya 1 orang. Sehingga kita sangat minim. Kita ingin yang mahasiswa asing itu inbound, masuk ke kita. Nah, salah satu langkah ketika kita belajar ke Mataram bahwa summer camp itu menjadi salah satu langkah kita untuk mengenalkan, selain mengenalkan diri kita ke kancah internasional, terutama di Lampung adalah budaya dan seni Lampung, itu kita kenalkan, tapi kita juga mendapatkan hal lain, yaitu inbound mahasiswa asing ke dalam. Jadi summer camp ini kita laksanakan pada hari libur mereka, ya. Mereka mengenal kampus kita, mereka di sini ada kegiatan akademik, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan wisata dalam rangka mengenalkan seni dan budaya Lampung. Mudah-mudahan dengan cara itu kita mahasiswa asing targetnya summer camp di FKIP waktu saya cetuskan summer camp itu minimal 50 mahasiswa asing. 50 mahasiswa asing, dan ini juga sudah dibuat leafletnya, akan kita tawarkan ke Australia, ke Perancis, ke Irlandia, ke Malaysia, ke Thailand, nanti ya dengan ke Filipina. Teman-teman yang kemarin si teacher itu kita minta juga bisa promosi ke Filipina, ke beberapa perguruan tinggi di Filipina, kemudian kerjasama kita dengan beberapa perguruan tinggi di Malaysia, dengan Irlandia, dengan Manitoba University di Kanada. Mudah-mudahan mereka tertarik summer camp ini. Wah, menarik sekali. Berarti ini merupakan salah satu wujud untuk mengenalkan budaya Lampung juga, Iya, ya Prof? iya, karena siapa lagi kalau bukan kita? Betul. Sudah saatnya budaya dan seni Lampung itu merambah ke internasional. Benar. Salah satu langkah adalah summer camp. Karena mereka mahasiswa asing dari luar beberapa negara kita kenalkan, nih loh sesungguhnya kekayaan budaya dan seni yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Lampung. Yang ini juga sangat unik dan sangat menarik untuk dipelajari oleh mereka. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah bahwa seni dan budaya Lampung segera bisa menjadi dikenal secara global, secara internasional, sama dengan seni dan budaya dari saudara-saudara kita di Pulau Jawa, saya kira gitu. Itu 2 tujuan tadi yang ingin kita sampaikan dalam summer camp di FKIP ini. Berarti di sini tujuan dari Prof itu tidak hanya ingin mengenalkan Indonesia, tidak hanya ingin mengenalkan Universitas Lampung, Betul. tapi juga memang berfokus pada aspek kebudayaannya juga, Iya, ya Prof ya? aspek kebudayaan dan seni. Aspek Itu juga kebudayaan iya. dan seni. Jadi banyak hal yang Yang sebenarnya bisa kita capai dalam kegiatan summer camp ini. Benar. Oke, Prof. Tadi kan kita sudah membahas kalau misalkan ini memang salah satu tujuannya untuk mengenalkan dalam segi kebudayaan dan Ya. seninya, Prof. Ya. Tapi apakah hanya itu atau ada akademiknya seperti apa, Prof? Iya. Jadi saya ingin menanyakan sebenarnya kegiatan ini itu akan bentuknya itu seperti apa, Prof? Apakah Ya. pengenalan dari segi akademik itu seperti apa? Ya. Ini akademik yang dibungkus dengan seni dan budaya. Oh, menarik. Karena itu di dalam kegiatan summer camp ini ada etnopedagogik, ada etnoscience. Artinya mereka datang kemari, nanti mereka ada workshop, mereka ada lokakarya, mereka ada wisata. Nah, selesai itu mereka akan diajarkan bagaimana etnopedagogiknya, bagaimana etnoscience-nya. Contoh membatik. Membatik itu juga bisa etnomatematik, bisa etnoscience, ya, di dalamnya ada biologi, kimia, fisika. Ketika mereka nanti wisata, tujuan kita adalah ke Krui, ya, pesisir barat. Ketika mereka nanti mengunjungi desa adat gitu ya, kemudian mengunjungi pantai di sana, lalu itu juga bisa dikaitkan dengan etnopedagogik dan etnoscience-nya. Dan ini tetap akademik kita bungkus dengan
pengenalan seni dan budaya, kita bungkus dengan wisata. Waduh. Jadi tidak hanya wisata. Wisata itu untuk pendidikan. Jadi pendidikan pembelajaran itu kan tidak harus di ruang sempit 3x4 atau 4x6, tidak harus. Ketika dia datang kunjungan wisata itu, maka itu sesungguhnya Itu juga ada sains. proses belajar Yes, juga itu ada sains. Di situ ada fisika. Di situ ada ilmu sosial. Banyak hal. Ada pendidikan di situ, etnopedagogik. Jadi Jadi akan sangat ada Iya. akan sangat banyak aspek pendidikan yang akan diberikan ya melalui program Iya. summer camp ini. iya, jadi pendidikan yang kita bungkus dengan seni dan budaya, kita bungkus dengan wisata, maka kunci utamanya adalah etnopedagogik, etnoscience, bahasa, budaya, dan seni. 5 poin itu yang menjadi fokus di dalam kegiatan summer camp. Waduh, menarik Itu. sekali nih ya. Jadi memang kegiatan ini juga dibungkus dengan wisatanya Iya. yang sangat menarik ya Prof ya. Iya, iya. Nah, ini memang kita ingin mengenalkan seni dan budaya Lampung, termasuk pariwisata Lampung. Betul. Seperti apa indahnya Krui, pesisir barat itu kan tempat yang sangat indah. Kalau saya melihat sih tidak kalah dengan Pantai Kuta di Bali gitu. Sambil kita mengenalkan itu bahwa di dalam wisata itu ada sains di situ. Betul. Karena tidak banyak orang yang tahu kalau ternyata tidak hanya Bali yang memiliki pantai-pantai Iya, indah, tapi itu. Lampung juga Iya. memiliki hal tersebut ya, Betul, Prof? betul. Ya, itu yang harus kita gencar kita kenalkan melalui akademik yang kita bungkus dengan itu. Oke, menarik nih Prof. Nah, tadi kita juga sudah menyinggung sedikit nih, kalau misalkan Natania ini merupakan salah satu mahasiswa yang Ya. pernah mengikuti program Sea Teacher ya tadi, betul? Iya, betul. Nah, gimana nih Natania, pengalaman kamu selama mengikuti Sea Teacher di Thailand itu seperti apa? Boleh mungkin diceritakan sedikit? Oke, jadi pada tahun 2023 ya, lebih tepatnya itu aku melakukan program pertukaran pelajar di Thailand, tepatnya itu di Chiang Mai, yaitu di Chiang Mai Rajabat University. Ya. Programnya tuh hampir sama, Prof, dengan program camp ini. Tapi karena itu khusus untuk para calon pendidik ya, Prof, jadi itu lebih fokus kepada pendidikan, Prof. Ya. Dan budayanya itu kurang sekali. Jadi kami itu Ya. sangat sulit untuk mempelajari budaya Thailand yang ada di Betul. sana. Dan kami kalau misalnya mau mempelajari kultur itu kami harus mencari sendiri, Prof. Jadi di sana saya full mengajar selama 1 bulan dan pertukaran budayanya itu sangat kurang, Prof. Makanya dengan program summer camp ini saya merasa bahwa program ini nih merupakan program yang bisa mengenalkan budaya yang mana gak hanya pendidikan, Prof. Iya, Yang iya, seperti betul. kata Prof tadi. Jadi menurut saya program ini sangat cocok ya untuk pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa yang diadakan di musim panas, Prof. Iya. Jadi nggak hanya pendidikan, tapi juga ada liburannya. Ya. Berarti bisa saya katakan kalau misalkan program dari summer camp ini lebih kompleks ya dibanding Iya. dengan Si teacher. Sea Teacher. Karena kan memang Sea Teacher ini kan memang programnya adalah pertukaran pelajar dalam praktek mengajar. Iya betul, Prof. Praktek mengajar. Jadi latihan praktek mengajar. Latihan praktek mengajar di negara lain. Iya betul. Jadi dari Thailand atau Filipina datang ke kita, mereka praktek mengajar di sekolah-sekolah mitra kita. Begitu pula mahasiswa kita yang kita kirim ke Thailand, beberapa perguruan tinggi di Thailand atau perguruan tinggi yang ada di Filipina, mereka juga dikirim ke sekolah-sekolah mitra mereka untuk praktek mengajar. Memang tidak fokus pada budaya, memang fokus pada belajar praktek mengajar. Iya gitu. betul, Prof. Berarti memang summer camp ini nantinya akan lebih kompleks dan lebih menarik lagi ya. Kalau boleh tahu nih, Prof, kegiatan summer camp ini akan dilaksanakan di bulan apa sih, Prof? Kegiatan summer camp yang pertama di FKIP Universitas Lampung ini dilaksanakan sekitar di bulan Juli ya, sekitar tanggal 20 sampai 28 Juli. Kalau tidak salah, nanti kita lihat di leafletnya, karena ini nanti akan kita edarkan supaya segera melakukan pendaftaran dimulai awal Februari ini pendaftaran. Ini kita sudah akan launching untuk mengenalkan summer camp di beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Nah, summer camp ini kan awalnya memang kita melihat tadi yang saya sampaikan ingin menambah jumlah mahasiswa asing masuk ke perguruan tinggi kita. Betul.
Nah, sementara kita selalu melakukan kegiatan yang namanya International Conference. International Conference itu ternyata mahasiswa asing sangat minim. Nah, karena itu tahun 2025 waktu saya dekan, bagaimana kalau ICOP, International Conference on Education Progressive itu diganti dengan summer camp. Nah, sehingga 2025 ada summer camp, nanti IKP itu di 2026. Nah, justru karena di FKIP ini 2 tahun sekali, maka saya juga akan menarik nih summer camp ke tingkat universitas. Oh, menarik. Jadi seperti apa tuh kira-kira? Jadi summer camp di FKIP ini 2025, 2027 nanti, kami 2026, 2028, sehingga harapan saya adalah ke depan summer camp di Unila ini ada 2 kali ada 1 kali dalam setahun. Tahun ganjil ada di FKIP, tahun genap ada di tingkat universitas. Oh, menarik. Harapannya begitu. Jadi memang inginnya itu dilaksanakan secara setahun sekali, tapi yang membedakannya adalah di tahun ini mungkin di FKIP, tapi tahun depannya di tingkat universitas. Iya. Seperti itu. Iya, karena kemarin saya diminta mendapat tugas oleh Bu Rektor menjadi WR3. Sebelumnya saya dekan FKIP, ini saya mencetuskan ada summer camp. Maka kemudian saya di universitas, kenapa enggak summer camp itu saya tarik juga ke universitas. Betul. Sehingga tapi bisa bergantian. Kebetulan kemarin kita cetuskan agar summer camp ini 2 tahun sekali. Nah, kemudian saya tarik ke universitas, mudah-mudahan nanti Bu Rektor dan para WR yang lain setuju, akan kita tarik 2 tahun sekali juga dengan bergantian dengan FKIP gitu. Jadi itu juga nantinya akan menjadi branding yang baik Yes. bagi universitas Iya. juga ya Prof ya? Iya, jadi summer camp model yang kita buat ini itu kan belum banyak perguruan tinggi yang melaksanakan, belum banyak. Memang sudah ada beberapa perguruan tinggi, dan insya Allah untuk di Lampung hanya Unila. Waduh. Dan mudah-mudahan seperti di Sumatera kemungkinan ya ada beberapa perguruan tinggi yang belum didesain seperti yang ada di FKIP. Dan mudah-mudahan ini nanti desainnya akan lebih bagus lagi kalau kita tarik ke universitas, sehingga model di FKIP seperti apa, nanti model di universitas itu seperti apa. Gitu. Pastinya akan terus ditingkatkan ya Prof? Ya, harus. Ini internasionalisasi, tidak tingkat universitas, tingkat fakultas, kan ini internasionalis semua. Maka kita harapkan kalau nanti kita tarik ke tingkat universitas summer camp ini di tahun genap, maka ini keterlibatan seluruh fakultas yang ada di Universitas Lampung. Waduh, keren banget nih, memang idenya seger banget ya Prof ya untuk menghadirkan summer camp. Iya, ini saya kira sebuah agenda yang nampaknya menjadi peluang bagi sebuah perguruan tinggi untuk mengenalkan kampusnya, tidak hanya mengenalkan kampusnya, tetapi juga mengenalkan daerah dan mengenalkan apa yang ada di daerah itu. Saya pikir ini summer camp sangat cocok sekali untuk kita bisa go internasional. Benar, sekali mendayung 2-3 pulau kita lampaui ya. Keren banget emang ya. Nah, Natania sendiri nih sebagai seorang alumni dari program Si Teacher, menanggapi hal yang akan terjadi nih summer camp ini gimana nih? Saya melihat itu program yang digagaskan oleh Prof ini sangat cemerlang ya Prof. Karena kan jujur aja Prof, sebagai mahasiswa FKIP dulu tuh kayak susah banget mau cari program yang mau bisa bikin kita keluar negeri Prof. Iya. Mau berinteraksi dengan bule gitu kan Prof. Iya. Tapi sekarang itu lebih gampang, apalagi dengan karena adanya camp ini ya, Program-program kampus seperti ini ya. Iya, jadi program seperti ini lebih harus ditingkatkan ya Prof Iya. Karena kan ini bisa menambah wawasan bagi mahasiswa FKIP juga. Iya. Dan juga kita juga bisa menambahkan insight, juga ngomong bahasa Inggris yang mana ini penting banget ya Prof sekarang. Iya, ini benar. Jadi memang kita belajar, kita sekarang ini sudah bagian dari masyarakat dunia. Betul. Mau nggak mau kita harus bergaul. Salah satu bergaulnya itu kita tukar menukar, kita harus saling komunikasi, kita harus saling berinteraksi
Summer camp salah satu langkah interaksi antara kita dengan warga dunia. Kita coba dengan summer camp yang ada di FKIP 2025. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Natania ini bisa terwujud dengan baik. Tidak hanya mahasiswa yang terlibat, tapi kan ketika mereka datang ke kita, itu mahasiswa lain boleh nggak interaksi dengan mereka? Boleh, silakan. Kalau bercakap-cakap. Karena kita masyarakat dunia, maka bahasa itu menjadi penting. Iya, betul. Sehingga dengan cara begitu mereka kan bisa langsung berkomunikasi dengan mahasiswa asing. Jadi tidak hanya mereka dapat bahasa asing melalui kursus, ya, melalui pembelajaran di kelas, tetapi dia langsung berinteraksi dengan mahasiswa asing. Summer camp salah satu langkah untuk ke sana. Iya. Oke, nah menarik nih Prof. Tadi kan Natania juga ngebahas kalau misalkan summer camp ini bisa menjadi salah satu langkah mahasiswa, khususnya mahasiswa FKIP Unila untuk lebih berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa asing gitu kan, untuk saling bertukar bahasa maupun kebudayaan. Nah, di program summer camp ini pesertanya itu apakah nanti hanya dari mahasiswa asing atau gimana nih Prof? Cara agar mahasiswa Unila khususnya FKIP dapat lebih berinteraksi lagi nih dengan para mahasiswa asing tersebut, Prof? Ya, kalau summer camp ini kan kita memang menarik mahasiswa dari luar ya. Jadi memang tujuan utama kita, target 50 mahasiswa itu adalah mahasiswa asing. Jadi 50 mahasiswa asing, tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa dalam negeri juga. Tapi mahasiswa dalam negeri di luar Unila itu memang kita batasi. Kita batasi jika total keseluruhan paling tidak 100 orang, 50 mahasiswa asing, 50 mahasiswa dari dalam negeri. Nah, bagaimana keterlibatan mahasiswa kita? Mahasiswa kita bisa kita libatkan misalnya di LO atau BADI ya. Nanti mahasiswa kita jadi setiap mahasiswa asing 50 itu minimal satu BADI. Kalau 50 mahasiswa asing satu BADI, sudah 50 mahasiswa kita yang kita seleksi dari berbagai program studi yang terlibat. Plus ditambah ada kepanitiaan, kita juga perlu melibatkan mahasiswa sehingga di sana akan ada interaksi. Misalnya narahubung, ya narahubung di awal. Paling enggak mahasiswa kita libatkan, tentu yang bahasa Inggrisnya bagus. Sehingga di sini interaksi sejak awal, sejak mulai mereka melakukan pendaftaran, sejak kita promosi. Ini bisa kita melibatkan mahasiswa sehingga kita akan lebih banyak melibatkan mahasiswa kita juga, terutama di dalam pengelolaan summer camp. Betul. Berarti mahasiswa FKIP Unila ini akan lebih berperan sebagai pendamping ya, Prof? Iya. Akan kita libatkan sebagai pendamping dan harapannya badinya itu memang mahasiswa kita gitu, yang kita seleksi yang bahasa Inggrisnya bagus, luwes gitu ya. Betul. Jadi tidak hanya dosen, tapi lebih melibatkan mahasiswa untuk sebagai wujud pengembangan diri juga ya. Seperti ini. Ya, kalau mahasiswa ya harus didampingi mahasiswa supaya diskusi sampai malam pun apa nanti yang mahasiswi dengan mahasiswi gitu kan, sehingga mereka bebas berbicara, interaksinya lebih mudah. Kalau dengan dosen nanti ada segan sehingga ada keterbatasan itu. Sehingga memang kita libatkan mahasiswa untuk jadi LO atau badinya tadi. Oke, kalau untuk mahasiswa FKIP sendiri untuk pendaftarannya ada pendaftarannya atau seperti apa nih Prof? Nanti teknis ke depannya? Iya, teknis ke depan untuk mahasiswa FKIP untuk terlibat di dalam kegiatan summer camp nanti ada pendaftaran. Ya, jadi nanti akan diumumkan oleh panitia pelaksana summer camp untuk mahasiswa, pendaftaran dari tanggal sekian, kemudian seleksi dari tanggal sekian. Tentu seleksinya tidak hanya kemampuan bahasa Inggris, tapi keluasan, dia mampu menjelaskan tentang Provinsi Lampung, tentang budaya Lampung, seni Lampung, harus itu luwes, humble dan sebagainya gitu ya, yang mudah dia supaya lebih atraktif. Iya, supaya interaktif. Oke, menarik sekali. Nah, tadi kita udah ngebahas banyak banget nih ya. Dari Natania sendiri nih, ada nggak sih program di Si Teacher yang kira-kira tuh dirasanya cocok nih untuk diterapkan di summer camp ini? Karena kan summer camp ini baru akan dilaksanakan ya Prof ya. Ini uji coba, tapi kita ya waktu saya dekan sampaikan pada para wakil dekan dan ada Pak Yanuar, saya panggil Pak Yanuar, siap. Jadi istilahnya waktu itu saya bondo nekat gitu dan nekat. Tapi mudah-mudahan dengan cara nekat kita, dengan kita anggaran yang cukup, insya Allah bisa tercapai. Insya Allah bisa mendapat terobosan yang baru ya Prof. Iya.
Nah, kalau dari Natania sendiri, kira-kira ada nggak sih program yang didapatkan di Thailand itu dan menurut kamu bisa diterapkan nih di program summer camp? Sebenarnya program summer camp ini sendiri udah bagus ya dari clue-clue yang Prof kasih tadi. Karena sejujurnya kalau misalnya mau mengacu pada si teacher, menurut aku kurang baik karena di sini summer camp itu lebih kepada kebudayaan ya Prof. Yeah. Sedangkan si teacher sendiri lebih kepada pendidikan. Jadi kalau misalnya mau mengacu ke si teacher itu kurang pas aja gitu. Oke. Iya, karena kalau itu kan hanya melulu praktek mengajar ya. Saya kira mahasiswa asing juga akan bosan kalau dikasih akademik terus gitu. Selama 10 hari di sini diminta belajar terus. Saya pengen lihat Lampung seperti apa sih kan gitu. Jadi ya kita ajalah mereka untuk mengenalkan budaya, adat Lampung gitu ya, sambil ya summer camp ini tadi mengenalkan jati diri kita, mengenalkan Unila, mengenal Indonesia, bahkan Lampung sendiri. Wisata Lampung, budaya Lampung, seni Lampung. Bagaimana melalui summer camp ini bisa menjadi lebih go internasional lagi gitu. Oke, Prof, kalau misalkan nanti akan digagas di universitas, Ya, universitas nih Prof, kira-kira gambarannya itu akan seperti apa nih Prof? Apakah program ini nantinya akan dibikin secara besar-besaran atau seperti apa nih Prof? Iya, yang pasti kalau nanti Bu Rektor setuju, ya para wakil rektor setuju, dianggarkan, jelas karena kita melibatkan semua fakultas. Mahasiswa 8 fakultas itu terlibat, jelas akan lebih besar dibanding yang FKIP. Tentu kita nggak jauh-jauh dari budaya Lampung. Kita nggak jauh-jauh dari pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Tapi yang jelas karena kita lingkupnya universitas itu kan dari berbagai bidang keilmuan. Nah, yang ini yang harus disatukan menjadi satu terobosan untuk kegiatan summer camp dengan tema seperti apa. Di situ ada saintek kan, di situ ada sosial. Sehingga bagaimana menyatukan ilmu-ilmu sosial dengan ilmu-ilmu sains dan teknologi. Nah, ini yang perlu diramu lebih awal, sejak awal. Maka setelah summer camp di FKIP, saya ingin ngajak teman-teman untuk mendiskusikan untuk persiapan di 2026. Insya Allah Bu Rektor setuju sih, insya Allah ya. Soalnya ini merupakan program Iya. tidak hanya mengenalkan FKIP atau Seluruh fakultas kita kenalkan kalau tingkat universitas kalau ya. tingkat universitas, ya maksud saya kalau misalkan di FKIP aja akan lebih mengenalkan dan rebranding FKIP, apalagi kalau di tingkat universitas. Iya. Kalau pastinya betul. akan meningkatkan daya jual dari Universitas Lampung tersendiri. Itu yang kita inginkan. Jadi ini loh, Lampung, Unila itu punya ciri khas loh. Walaupun Anda masuk di teknik, Anda masuk di MIPA, Anda masuk pertanian, Anda masuk FKIP, Anda masuk hukum, Anda masuk ekonomi, Anda masuk di ilmu politik, FISIP, Anda masuk di kedokteran. Tapi Lampung punya ciri khas ini. Jadi kalau Anda masuk di teknik atau di fakultas-fakultas ini, Anda akan mendapatkan kekhasan dari Lampung. Nah, ini yang akan kita kelola, ini yang akan kita wujudkan melalui summer camp. Apa sih ciri khas kita? Untuk menyatukan budaya berarti ya. Iya, ini yang akan kita kenalkan kepada dunia internasional itu. Nah, ini belum temukan sekarang karena kita belum diskusi. Kita nunggu summer camp, bagaimana keberhasilan summer camp di FKIP. Baru nanti kita diskusi menyatukan dari 8 fakultas dengan karakteristik keilmuan yang berbeda-beda ini bisa menjadi satu kesatuan untuk mengenalkan universitas secara go internasional lebih cepat gitu. Benar. Wah, menarik sekali nih Prof ya. Kayaknya memang ide-idenya ini semoga nantinya bisa di-ACC langsung dengan Amin. Karena ini merupakan salah satu ide yang segar yang tidak terpikirkan sebelumnya nih. Karena kan biasanya justru mahasiswa kita yang pergi ke luar negeri untuk melakukan pertukaran. Jadi mahasiswa kita yang memang mencari budaya-budaya asing seperti dari Thailand, dari Vietnam dan masih banyak lagi ya. Sangat mungkin ada tapi pun jarang ya Prof. Kegiatan seperti ini yang bisa menaungi mahasiswa asing untuk lebih mengenal budaya Indonesia, salah satunya budaya Lampung. Itu kan memang sangat jarang ya Prof ya. Sangat jarang, kenapa? Karena memang mahasiswa asing yang inbound ke kita itu sangat sedikit gitu ya dibandingkan mahasiswa kita yang keluar.
Bayangkan untuk tahun 2024 berapa mahasiswa kita yang keluar negeri, tapi berapa yang masuk ke dalam? Mungkin tidak sampai 50%-nya, bahkan 30%-nya tidak sampai antara yang keluar dengan yang masuk gitu. Nah, antara yang masuk dengan yang keluar ya, yang keluar banyak tapi yang masuk hanya sedikit. Nah, karena itu supaya mereka masuk ke sini apa yang harus kita kenalkan kepada mereka? Kan kalau kita nggak punya keunggulan, kita nggak punya daya tarik, ya gimana mahasiswa asing mau datang ke kita? Benar. Salah satunya melalui summer camp dulu kita promosikan nih loh Unila gitu. Betul. Karena dari mahasiswa kita juga ketika mereka memiliki keinginan untuk ke luar negeri itu kan pasti karena adanya ketertarikan dengan budayanya, mungkin dengan sistem pendidikannya seperti apa seperti itu. Betul. Betul. Maka kita juga harus mencari apa yang beda dengan kita dengan pendidikan di Thailand, pendidikan di Filipina, pendidikan di Irlandia, di Australia itu apa gitu. Maka ya harus kita cari, pasti ada sesuatu yang itu menarik dan layak untuk kita kenalkan kepada dunia. Pasti ada, hanya kita belum menemukan aja ini. Oke, menarik sekali nih Prof. Nah, kita kaitkan lagi nih Prof sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ya Prof. Pastinya Prof akan lebih banyak berinteraksi dengan mahasiswa, dengan organisasi kampus. Nah, bagaimana nih cara Prof untuk lebih mengajak para mahasiswa, khususnya organisasi-organisasi kampus, untuk nantinya tuh ikut terlibat nih Prof dalam rencana Prof sendiri? Iya, mahasiswa itu juga kan sesungguhnya mitra bagi kami gitu ya. Betul. Ketika kita akan mengembangkan ini ya kita juga mengajak mahasiswa untuk mendiskusikannya. Barangkali nanti mahasiswa terutama melalui ormawa itu mahasiswa bisa memberikan masukan seperti apa sih, jangan-jangan justru ide dari mahasiswa ini jauh lebih baik dibanding ide-ide kami gitu ya. Justru mereka yang notabene Gen Z ya, yang luar biasa gitu, jangan-jangan idenya jauh lebih cemerlang, jauh lebih terbarukan biasanya ya, Prof. Ini yang akan kita coba aja agar mereka terlibat di dalam program-program yang akan kita kembangkan nantinya. Karena mahasiswa ini mitra kita, itu yang harus kita satukan. Akan ada keterlibatan dari ormawa-ormawa juga ya untuk membantu program yang nantinya akan summer camp ini akan dilaksanakan secara internasional, secara universitas seperti itu. Iya. Jadi kan kita ada ormawa khusus di bidang ini ya. Jadi karena nantinya juga kita perlu melibatkan mahasiswa, tentu ormawa juga terlibat di dalamnya. Tetapi memang kan harus diseleksi. Ini kan tidak hanya kemampuan dari segi substansi keilmuan, tidak hanya dari segi kemampuan berbahasa asing, tetapi juga lebih pada attitude ya, lebih kepada bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, keluasan dia. Kan ini yang harus yang terlibat nanti harus yang bisa seperti gimana dia dengan mahasiswa asing kurang luas gitu kan, justru malah kaku, justru malah asing ternyata orang Indonesia begini ya kan, justru nantinya akan menimbulkan stigma yang buruk ya. Nah itu, maka bagi siapapun yang nanti yang terlibat tentu harus melalui seleksi gitu. Terutama attitude ya. Betul. Attitude ini harus kita tunjukkan. Karena masyarakat Indonesia itu juga dikenal dengan keramah tamahan. Itu betul. Nah, jadi kita memang harus tetap menjunjung hal tersebut. Iya harus. Oke, nih Prof, untuk pesan-pesan akhir nih Prof, kira-kira harapan Prof untuk kegiatan summer camp yang akan dilaksanakan di bulan Juli nanti ini seperti apa nih Prof? Iya, terutama untuk panitia tetap kerja keras karena ini adalah pertaruhan, bahwa summer camp ini baru pertama kali kita laksanakan, belum banyak contoh yang bisa kita ikuti, sehingga ketika kita akan melaksanakan summer camp di awal-awal persiapan itu kita banyak lebih meraba-raba, berdiskusi, searching di Google caranya seperti apa, baru kita mendapatkan ternyata summer camp itu mestinya begini, lalu kita modifikasi supaya lebih menarik itu seperti apa. Nah karena itu ini jangan disia-siakan, kerja yang baik,
agar summer camp ini sukses. Kemudian juga kepada teman-teman seluruhnya, ayo kita bantu lakukan promosi summer camp ini bagi teman-teman dosen yang punya koneksi secara internasional atau mahasiswa. Coba ini dipromosikan kepada contohnya Natalian yang dari Thailand kemarin di Rajabat University, Chiang Mai Rajabat University, coba nanti promosikan leafletnya dan videonya, kirimkan. Kemudian juga teman-teman yang kemarin baru pulang dari Malaysia, dari Inti International University, dari University Malaysia Sabah juga supaya diinformasikan. Juga yang si teacher dari Filipina, Bicol University, kemudian ada Santo Thomas University dan Saint Mary University. Tolong dipromosikan ke sana. Juga teman-teman dosen yang berada di Inggris, ini ada dosen kita yang sekarang ada di Inggris, yang di Hongaria dan juga di Irlandia, supaya ini juga supaya dipromosikan, termasuk dosen kita yang ada di Monash University. Kalau bisa dari sana ajak ke Lampung agar ikut daftar di summer camp. Insya Allah summer camp ini menarik bagi mahasiswa asing. Waduh, keren banget, kita tepuk tangan dulu nih untuk prosesnya. Keren banget ya. Dan Natania sendiri nih sebagai perwakilan mahasiswa yang mungkin di sini, gimana nih harapannya untuk kegiatan summer camp? Harapannya semoga kegiatan summer camp ini lancar ya Prof ya, 10 Insyaallah, hari sama 10 hari, dan juga semoga Budis yang kepilih bisa merepresentasikan Indonesia sebagaimana semestinya dengan yang ramah tamah dan juga mengerti budaya-budaya Lampung ya Prof ya. Itu aja sih Kak. Oke, keren banget memang ya. Terima kasih kepada Prof. Sama-sama. Suyono yang sudah mau hadir dan berbagi informasi nih seputar summer camp yang akan dilaksanakan di bulan Juli. 20 sampai 28 Juli. 20 sampai 28 Juli. Sebaiknya Sadu silakan dicatat tanggalnya karena jangan sampai kelewatan ya Prof. Mungkin sahabat edukasi ada yang punya kenalan mahasiswa-mahasiswa asing, saya kira betul. Ikut terlibat di kegiatan summer camp FKIP Unila. Oke, Natania juga terima kasih telah membagikan pengalaman si teachernya ke Thailand ya. Iya, betul banget. Keren banget nih. Kayaknya makin banyak ya Prof sekarang ini mahasiswa Ini kita yang ada satu kan baru pulang dari mana, Ceko? Oh, ada dari lagi, Prof. Cekoslovakia ya, melalui ISMA. Ada satu dia dari prodi bahasa Inggris. Waduh. Ya, ada satu dan mungkin bisa juga diundang podcast gitu ya. Betul. Supaya lebih membagikan pengalaman-pengalaman plus juga plus ya, supaya mempromosikan ini ke nama perguruan tingginya ke Cekoslovakia kepada teman-teman yang ada di sana. Kan lumayan mereka 1 bulan program ISMA di Cekoslovakia. Menarik sekali. Iya. Keren banget. Terima kasih kepada Prof. Suyono dan Natania yang hari ini telah hadir membersamai kita di podcast edukasi. Oke, saya Anidia Zarasabila pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.